Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tadi kita mendengar tentang seorang janda yang memasukkan persembahan di dalam kotak persembahan. Dan dia memasukkan uang sebesar atau uang yang sangat kecil, 2 koin. Kita bisa membayangkan di Indonesia ada uang rupiah kertas dan uang koin. Uang koin yang paling kecil kalau nggak salah sekarang itu 100 rupiah. Nah, membayangkan yang dimasukkan janda itu ya 100 rupiah itu, kalau 2 koin ya 200 rupiah. Yang menarik adalah yang dikatakan bahwa dia memasukkan semua yang dia miliki. Artinya apa?
janda ini bukan janda kaya, tetapi janda miskin yang mungkin saja tidak mempunyai mata pencaharian dan dia mungkin hanya hidup dari pemberian orang. Nah, kita akan melihat situasi kondisi janda pada waktu itu. Apa yang terjadi di Israel mungkin sama dengan Indonesia. Walaupun di Indonesia ada tempat tertentu yang agak berbeda, yakni menganut budaya patriarkat. Jadi sebagai kepala keluarga itu adalah seorang bapak, bukan seorang ibu. Jadi yang berkuasa itu bapak. Sehingga yang namanya ibu itu sangat tergantung pada seorang bapak. Atau istri tergantung pada seorang suami. Artinya apa? Artinya kalau dikatakan dia seorang janda, dia sudah tidak mempunyai suami lagi. Berarti karena selama hidupnya itu tergantung pada suaminya, maka jelas janda ini hidupnya pasti di bawah standar kehidupan kita. Atau dapat dikatakan miskin atau di bawah garis kemiskinan. Ini akibatnya. Kalau tadi saya katakan bahwa di Indonesia mungkin agak berbeda, karena ada suku tertentu, daerah tertentu, umpamanya di Aceh. Mereka yang berkuasa seorang ibu, bukan seorang bapak. Karena menganut budaya matriarkat. Ibulah yang mengatur. Nah, lalu bagaimana dengan janda di Yahudi pada waktu itu yang mempersembahkan 2 koin uang yang terkecil yang dikatakan itu seluruh milik yang dia punyai. Yesus di sini membandingkan dengan orang-orang lain yang mempunyai banyak uang yang kemudian mempersembahkan juga uang dengan jumlah yang banyak. Tetapi pertanyaan yang menggelitik adalah sebenarnya siapa yang mempersembahkan yang terbesar di antara mereka? Yesus mengatakan kepada para muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kalau kita bicara tentang sedikit dan banyak, itu kesannya adalah hitung-hitungan. Ya. Padahal ini persembahan bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Karena ini terjadi di bait Allah. Intinya mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Lalu kalau saya katakan tadi, kesannya adalah hitung-hitungan, lalu kita berpikir secara logis, dengan Allah kok hitung-hitungan? Karena apa? Kalau sudah hitung-hitungan nanti rugi atau untung. Nah kalau sudah rugi atau untung, lalu apa dasar persembahan itu? Apakah sekedar soal rugi untung atau ada sesuatu yang lain? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang persembahan, ada juga yang disebut dengan pengorbanan. Nah, kalau kita bandingkan antara persembahan dan pengorbanan, lalu kita melihat kenyataan dalam budaya-budaya tertentu, umpamanya, saya mempersembahkan sesuatu kepada orang atau sesuatu yang saya muliakan. Pasti saya akan memberikan sesuatu yang sangat baik atau terbaik. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan itu seperti itu? Pandangan kita, pandangan duniawi, pasti orang yang punya. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya harus mempersembahkan sesuatu yang mulia, yang agung, yang banyak? Tidak mungkin. Tapi sekali lagi, kenapa Yesus mengatakan
Sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Lalu Yesus sendiri menjelaskan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya akan membuat perbandingan, walaupun perbandingan itu mungkin tidak tepat. Kita tahu ke gereja. Mungkin dari rumah ke gereja, saya harus naik becak atau naik oplet. Ongkosnya berapa? Mungkin 1.000, mungkin 2.000, mungkin 5.000. Lalu nanti masih ada kolektor. Berapa kolektor yang akan saya berikan? Saya mulai menghitung. Ya, saya mulai menghitung. Lalu ternyata hitung-hitungannya, kalau saya harus memberikan semuanya yang saya punya, habis uang saya. Kalau habis uang saya berarti apa? Berarti nanti saya pulang jalan kaki. Nah, kalau sudah dihitung begitu, berarti nanti saya akan memberikan kolekte atau tidak, kan gitu. Apakah saya akan memberikan kolekte, saya jalan kaki pulangnya? Atau saya tidak memberi kolekte, tetapi saya akan naik oplet pulang ke rumah. Enak. Nah, lalu kita bertanya, apa artinya kolekte, persembahan yang kita persembahkan untuk Allah melalui kolekte itu bagi kita orang beriman? Perkaranya adalah apakah ini memang soal hitung-hitungan untung dan rugi? Kalau rugi berarti saya berkorban. Kalau tidak rugi berarti saya untung, berarti saya hanya mempersembahkan sesuatu tanpa suatu pengorbanan yang saya akan alami, yakni pulang jalan kaki. Nah, Anda bisa menilai sekarang, mana yang lebih besar, persembahan yang menuntut suatu korban, atau persembahan yang indah, yang banyak, tetapi tidak menuntut korban. Karena apa? Saya berlebihan. Nah, dari sini, saudara terkasih, kalau kita sadar kenyataan semacam itu, kita boleh bertanya, mengapa janda yang tidak punya tetapi diserahkan seluruhnya, padahal itu jumlahnya sangat kecil. Pasti punya motivasi, tidak mungkin tidak. Ya. Ada keyakinan apa di dalam diri si janda itu? Mari kita bandingkan dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, yakni peristiwa di mana Elia dengan seorang yang selalu saja dalam kehidupannya dikatakan dengan jelas seorang janda di Sarfat. Sekali peristiwa Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Lalu apa yang dikatakan? Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Lalu apa jawaban perempuan itu? "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah
Dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti. Jadi Elia, seorang nabi, seolah-olah memaksa si janda itu untuk memberi roti kepadanya. Padahal janda dan anak itu sebentar lagi akan mati. Lalu dibuatnya. Apa yang terjadi? Si janda ini mempunyai keyakinan bahwa seorang nabi itu adalah utusan Allah. Kalau dia memberikan sesuatu kepada utusan Allah, sama saja dia memberikan itu kepada Allah. Maka walaupun nada-nada dari Elia itu mendesak sedemikian rupa, atau lebih bisa dikatakan dipaksa, dia akan membuat itu dan mempersembahkan supaya Elia sungguh-sungguh dapat makan. Lalu di akhir kisah dikatakan, maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya melalui Elia. Berarti apa? Janda itu percaya. Percaya yang dikehendaki Allah, yang dikatakan oleh Elia kepada dia. Bahwa dia tidak akan kekurangan kalau dia percaya. Nah, lalu bagaimana janda di dalam warta Injil tadi? Konteksnya sama, ini orang Yahudi yang mempunyai keyakinan yang kuat tentang apa yang diyakini, yakni tentang Allahnya. Dia memberikan persembahan dan habis. Pasti di dalam hatinya mempunyai keyakinan. Apa yang sudah saya berikan kepada Allah, dia mempunyai keyakinan bahwa Allah itu menjamin hidupnya. Itulah keyakinannya. Nah, lalu kita bertanya terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita mempunyai keyakinan yang sebesar itu? Kalau kita punya, pasti kita bisa mempersembahkan, bahkan mengorbankan sesuatu bagi Allah. Apakah itu hanya kolekte? Bukan soal hanya kolekte. Ini masalah pengorbanan itu masalahnya bisa luas. Sekarang tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Lihat para pahlawan itu mengorbankan hidupnya. Demi siapa? Demi kita semua, rakyat dan bangsa Indonesia. Apakah mereka hitung-hitungan apa yang mereka dapatkan? Secara material mungkin sangat rugi. Tetapi secara spiritual, kita sangat menghargai jasa-jasa para pahlawan itu yang sudah membuat kita merdeka. Atas perjuangan, atas pengorbanan hidupnya. Ini salah satu. Lalu apakah mungkin kita juga menjadi pahlawan-pahlawan yang seperti itu? Mengapa tidak mungkin? Mungkin kita tidak harus sampai menyerahkan nyawa. Kita lihat saja, Anda sebagai bapak ibu dalam keluarga. Bagaimana Anda harus menghidupi keluarga? Apakah tidak dengan pengorbanan-pengorbanan? Apalagi kalau keluarga itu mengalami penderitaan-penderitaan. Seorang bapak atau orang tua pasti akan berpikir keras. Bagaimana supaya keluargaku itu utuh, tetap hidup, dan sebagainya. Ya. Tentu di sini membutuhkan pengorbanan. Maka dari itu, saudara terkasih, jangan kita hanya melihat persembahan sebagai persembahan, tetapi persembahan sebagai pengorbanan. Artinya apa? Artinya jelas, dengan tulus kita memberikan sesuatu, bukan dari kelebihan karena kita punya, tetapi kita harus berani mengorbankan diri yang sedikit, mungkin pas-pasan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Keluarga terutama. Nah, kalau sudah melihat keluarga yang seperti itu, mari kita juga melihat mungkin ada keluarga-keluarga yang lain
yang mengalami penderitaan karena miskin, seperti janda tadi. Nah, kita akan melihat sekarang, sesama kita yang miskin itu orang yang bagaimana. Karena begini, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, ada orang yang sudah miskin, tetapi dalam kehidupannya dia adalah orang-orang yang hanya memikirkan dirinya, atau bisa dikatakan nantinya menjadi orang yang pelit. Lalu kita juga bisa membandingkan, ada orang kaya yang sungguh-sungguh bisa memikirkan orang lain dengan mengorbankan harta bendanya. Bisa jadi yang dia pikirkan adalah sangat-sangat perhitungan untung rugi. Mungkin, pokoknya saya menolong orang, Tuhan pasti akan memberikan keuntungan pada saya. Umpamanya dalam hal berdagang, pasti Tuhan memberikan keuntungan pada saya. Tapi tiba-tiba bangkrut. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba bangkrut? Apakah dia sungguh menjadi orang yang baik atau orang yang sebaliknya? Umpamanya orang tersebut karena bangkrut, apa yang diyakini itu salah, maka tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi untuk berdoa. Mutung. Di situ kita bisa menilai, sebenarnya orang ini orang yang tulus atau orang yang selalu pakai perhitungan untung rugi. Nah, maka dari itu saudara terkasih, perumpamaan tentang janda yang miskin ini sebenarnya mau mengatakan orang yang sungguh beriman, tidak main untung dan rugi, tetapi orang yang tulus hati. Sedangkan orang yang kaya bisa jadi main untung dan rugi, dalam arti saya punya banyak maka akan saya memberikan dari kelebihan saya. Enggak masalah soal itu. Tapi tulus atau tidak? Kalau motivasinya karena saya punya banyak maka saya memberi, sekedar saya memberi karena kelebihan, coba bayangkan kalau orang ini nanti jatuh miskin, pasti dia tidak akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Lalu apakah ini orang ini tulus? Karena ada motivasi di balik itu semua. Nah, maka pertanyaan yang lebih mendalam adalah, apakah kalau kita orang beriman, ini untung atau rugi? Mengapa saya katakan beriman hubungannya dengan untung dan rugi? Karena selalu saja, kalau kita menjadi orang Katolik, untungnya apa? Apa yang kamu peroleh dengan menjadi orang beriman itu? Tujuan orang beragama itu apa? Mempunyai kedudukan, usahanya lancar, atau yang mana? Kita tahu, dengan menjadi orang Katolik, agama itu kan menuntun orang. Pada apa? Pada keselamatan. Tetapi bukan sekedar menuju keselamatan, tetapi menuju keselamatan dengan perilaku yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang diharapkan menjadi orang beriman. Nah, tapi bagaimana faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin ada orang beriman yang sungguh-sungguh percaya bahwa dirinya akan masuk surga, akan selamat. Tapi dalam kehidupannya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apakah mungkin dia akan sungguh-sungguh selamat, atau kelihatannya selamat? Mengapa? Umpamanya begini. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang hidupnya itu sungguh-sungguh jujur, maka hidupnya akan makmur. Ya. Kalau orang sungguh-sungguh dia beriman, maka akan sungguh-sungguh Allah memberikan rezeki yang melimpah. Ini yang disebut teologi kemakmuran. Ini bukan ajaran orang Katolik. Ya. Mengapa? Anda bisa membayangkan
apakah Yesus yang tersalib itu hidupnya makmur di dunia ini? Padahal dia sudah mengorbankan kehidupannya sebagai korban penebus dosa di atas kayu salib. Tidak. Ya. Tetapi mempunyai keyakinan yang lebih mendalam, bukan sekedar makmur dalam arti duniawi. Tetapi dia akan mulia, akan dimuliakan oleh Allah Bapanya. Karena dia menyerahkan diri secara total di atas tiang gantungan salib. Lihatlah motivasinya. Ya. Bukan apa yang terjadi, tetapi motivasinya. Maka dari itu, saudara terkasih, kalau kita mendengar, apalagi sekarang dalam dunia medsos, ya, ada orang-orang yang menekankan bahwa kita selamat itu bukan perbuatan baik, benar. Tetapi masalahnya kalau orang beriman itu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan baik. Kalau kita beriman menjadi orang tidak baik, ini sesuatu yang tidak logis. Nah, itulah seringkali kita sebagai orang-orang Katolik yang sangat menekankan perbuatan iman, yang mengungkapkan soal iman itu, dan mengatakan dengan jelas bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik. Maka dari itu, kita bisa menilai sekarang apa gunanya kita beriman, tetapi tidak menjadi orang baik. Tetapi kita bisa menilai kemudian kalau dibalik. Ada orang-orang baik, apakah kemudian dia akan selamat? Kita bisa membayangkan umpamanya. Banyak di negeri Rusia orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, tapi banyak orang baik di sana. Apakah mereka tidak akan masuk surga atau selamat? Saya tidak mengatakan bahwa pertama-tama perbuatan baik, tidak. Orang beriman harus diungkapkan dengan perbuatan baik. Maka iman itu tidak bisa dilepaskan dari perbuatan baik. Itulah nilainya. Itu juga kalau kita membaca dalam Matius ayat atau bab 25. Mengapa yang diperhitungkan adalah apa yang kamu berikan terhadap orang-orang yang miskin. Berarti apa? Perbuatan baik. Itu yang diadili. Lalu siapa yang akan selamat? Orang beriman iya, tetapi orang beriman yang bagaimana? Yang berbuat baik. Bukan orang beriman karena semata-mata beriman, maka berbuat seenaknya, lalu kita menjudge mereka bahwa dia akan selamat. Nah, maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang beriman hendaknya sekali lagi, dari apa yang kita dengar tadi menjadi jelas. Ya, ketulusan hati itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita berbuat sesuatu dengan tulus, yang namanya pengorbanan itu bukan sesuatu yang menyusahkan. Tetapi orang akan bisa mengatakan, saya bahagia karena saya bisa mengorbankan sesuatu bagi saudaraku yang miskin ini. Dan yang miskin itu bukan saya pilih-pilih, tetapi yang sungguh miskin yang perlu bantuan saya bantu. Nah, maka dari itu saudara terkasih, mari kita sebagai orang-orang beriman Kristiani yang mengikuti teladan Kristus, hendaknya kita selalu mencamkan, selalu merenungkan, merefleksikan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan baik itu sebagai apa. Apakah sekedar sebagai persembahan atau sebagai pengorbanan di dalam kehidupan kita. Dan itu bernilai atau lebih bernilai seperti janda yang memasukkan 2 koin, 1 peser itu di dalam kotak persembahan yang berharga lebih besar daripada pemberian orang-orang kaya yang memasukkan ke dana persembahan yang mungkin jumlah uangnya lebih besar, tetapi nilainya lebih kecil dibandingkan dengan persembahan si janda itu. Amin.